Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Udah pada siap belajar? Siap. Oke, kalau sudah siap, sebelum belajar, alhamdulillah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Sadam sebagai ketua kelas tolong pimpin doa. Duduk siap. Berdoa dimulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini jadi kita akan belajar tentang metode penelitian sosial. Tapi sebelumnya aku mau tanya, kira-kira di sini ada yang masih ingat nggak tentang pertemuan minggu lalu, yaitu tentang ragam gejala sosial? Saya Bu, saya masih ingat Bu, minggu kemarin itu kita mempelajari tentang ragam sosial. Itu peristiwa atau fenomena yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, contohnya itu kayak kemiskinan dan kejahatan. Oke, terima kasih Devita. Jadi betul ya anak-anak, di lingkungan masyarakat ini kita masih sering banget sih dengar kayak kasus-kasus kejahatan, terus kemiskinan. Nah untuk itu, untuk mengetahui secara detailnya lagi, kita melakukan penelitian sosial seperti pertemuan hari ini. Nah selanjutnya Ibu mau nanya nih, kira-kira ada yang tahu nggak penelitian sosial itu apa? Saya Bu, Iya boleh Putih. penelitian sosial itu adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari tahu fenomena atau gejala sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat Bu. Oke, betul. Jadi penelitian sosial itu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran untuk selanjutnya mendapatkan pemecahan masalah, solusi atau jawaban terhadap pertanyaan yang muncul akibat adanya gejala sosial di lingkungan masyarakat. Nah, dalam melakukan penelitian sosial tentunya kita perlu data-data. Nah, berikut merupakan jenis data pada penelitian sosial. Yang pertama itu ada berdasarkan cara memperolehnya, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer itu data yang didapatkan dari sumber aslinya, atau dalam artian data pertama. Contohnya itu kayak hasil wawancara, kayak gitu. Nah terus selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder itu yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau data yang sebelumnya telah diolah. Di sini ada yang bisa kasih contoh nggak data sekunder itu? Saya Ibu, oke boleh. Contohnya itu kayak data-data penelitian yang ada di jurnal ataupun di skripsi Bu. Oke, betul. Lanjut ya. Nah selanjutnya itu berdasarkan sumber, yaitu ada data internal dan data eksternal. Kalau data internal itu lebih menggambarkan keadaan dalam suatu organisasi, sedangkan eksternal ini di luar organisasi, atau biasanya data eksternal itu sebagai data pembanding. Kayak misalnya kalian ingin meneliti sebuah penelitian, misalnya pengaruh lingkungan sosial terhadap prestasi di sekolah A. Maka untuk data internal kalian mencari data-data dari si sekolah A. Lalu untuk data eksternalnya itu kalian mencari data-data secara umum untuk sebagai data pembanding. Sampai sini paham? Ibu. Nah selanjutnya itu jenis data berdasarkan sifat. Itu ada data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif itu data yang bisa diukur, yang biasanya itu berupa angka. Kayak misalnya data hasil olahan statistik. Terus ada data kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. Itu biasanya kayak data hasil wawancara, gitu ya. Nah selanjutnya ini ada metode pengumpulan data. Ada wawancara, kuesioner atau angket, observasi, dan studi literatur. Untuk wawancara sendiri itu seperti peneliti menanyakan pertanyaan-pertanyaan penelitian kepada narasumber atau responden. Nah, terus selanjutnya ada kuesioner atau angket, sama halnya kayak wawancara. Jadi peneliti itu menanyakan pertanyaan-pertanyaan penelitian, tapi bedanya kalau di kuesioner atau angket ini biasanya pertanyaannya berupa tulisan, terus responden juga dikasih waktu untuk menjawab, dan di kuesioner atau angket ini peneliti nggak bisa mengembangkan pertanyaannya lagi gitu. Terus selanjutnya ada observasi. Kalau observasi itu mengumpulkan data dengan melalui pengamatan secara langsung. Lalu yang terakhir ada studi literatur. Itu kayak peneliti mencari referensi-referensi dari penelitian sebelumnya. Nah selanjutnya ada tahapan pengolahan data. Yang pertama itu ada editing. Editing atau menyunting
adalah proses mengedit data yang diperoleh dari lapangan. Jadi data-data yang udah diperoleh dari lapangan selanjutnya itu diedit untuk dicari tahu nih data mana yang mau dipakai untuk masuk ke pembahasan gitu. Paham anak-anak? Paham, Ibu. Selanjutnya itu tahapan pengolahan data yaitu coding atau pengkodean. Coding atau pengkodean merupakan usaha mengklasifikasikan jawaban para responden menurut macamnya. Nah, coding ini tuh berfungsi untuk memudahkan peneliti dalam mengelompokkan data-data. Nih, misalnya ada contohnya pengkodean angka atau umur. Kayak 6 sampai 9 tahun dikasih kode 1, terus selanjutnya 2, selanjutnya 3. Lalu selanjutnya ada pengkodean untuk pertanyaan tertutup. Nah, biasanya kalau pertanyaan tertutup itu jawabannya kalau nggak iya atau tidak, setuju atau tidak setuju. Nah, itu dikasih kode misalnya atau setuju 1 dan tidak atau tidak setuju itu 0. Lalu yang terakhir ada pengkodean pertanyaan semi terbuka. Biasanya itu kayak ditanya berasal dari jurusan manakah kamu, kan biasanya jurusan tuh ada banyak ya, kayak akuntansi, hukum, sastra, lain-lain, atau di luar dari yang disebutkan oleh si peneliti. Lalu yang terakhir ada tabulasi data. Tabulasi data itu memasukkan data ke dalam tabel dan mengatur angka-angka sehingga dapat dihitung jumlah kasus dalam berbagai kategori yang telah ditentukan. Nah, kalau tabulasi ini kelanjutan dari si coding. Jadi setelah dikasih kode, selanjutnya dihitung nih frekuensinya, kayak berapa yang isi setuju, terus berapa yang isi tidak setuju. Nah, ini tabulasi itu ada 3, ada tabulasi langsung, tabel frekuensi, dan tabulasi silang. Kalau tabulasi langsung itu pakai tali atau yang tanda kayak gini, tahu kan? Tahu. Ini. Nah, terus selanjutnya itu ada tabel frekuensi. Nah, kalau tabel frekuensi ini langsung aja nih dari tali kan udah ketahuan nih frekuensinya, tinggal dimasukin. Nah, terus selanjutnya ada tabel silang. Kalau tabel silang ini kayak diklasifikasiin lagi. Misalnya di sini di tabel frekuensinya yang membaca buku jenis sastra itu ada 70 orang. Maka di tabel silang diklasifikasiin lagi kayak laki-laki itu berapa banyaknya yang baca buku, terus perempuan berapa, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada rancangan penelitian atau langkah-langkah melakukan penelitian. Yang pertama kita menentukan topik atau tema penelitian. Topik atau tema penelitian ini merupakan sesuatu yang ingin dibahas gitu, kayak misalnya pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi kayak penelitian ini tuh mau kemana gitu. Nah, terus kedua membuat rumusan masalah. Rumusan masalah itu kayak hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian yang akan ditemukan jawabannya dalam penelitian tersebut. Lalu mengumpulkan data-data penelitian kayak tadi dengan wawancara, observasi, kuesioner, kayak gitu. Lalu mengolah data penelitian kayak tadi mengedit, terus mengcoding, sama terakhir memakai tabulasi data. Lalu selanjutnya data yang telah diolah itu dituliskan ke dalam hasil penelitian dan terakhir membuat kesimpulan dan saran. Sampai sini paham atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Ibu. Oke, kalau paham Ibu akan berikan tugas kelompok ya. Ini untuk kelompok 1 dan 3 di sini. Dan kelompok 2 dan 4 di sini. Jadi untuk setiap kelompok berdiskusi selama 2 menit untuk menentukan kayak di situ tuh ada gejala sosial apa di gambar itu, terus coba temuin tema penelitian yang sekiranya bisa masuk ke dalam gejala sosial tersebut dan berikan contoh judul penelitian sederhana. Oke, ada yang ingin ditanyakan tentang tugasnya? Oke, selamat berdiskusi.
1 menit nih, udah ada yang selesai atau masih kurang waktunya? Bentar ya, 1 menit lagi ya. Oke, karena waktunya udah selesai, tiap perwakilan kelompok boleh berdiri dan membacakan hasil diskusinya ya. Dimulai dari kelompok 4 dulu, normal. Jadi dalam gambar ini gejala sosial itu ada hedonisme. Tema yang kami ambil itu mengenai sosial ekonomi dan judul dari penelitian kami itu yaitu pengaruh peran TikTok terhadap perilaku hedonisme siswa SMA Negeri 16 Jakarta. Terima kasih Nurmala. Oke, selanjutnya kelompok 3. Jadi saya dari perwakilan kelompok 3. Dalam gambar ini terdapat gejala sosial yaitu kenakalan remaja. Tema penelitian yang kami ambil yaitu mengenai pendidikan. Kemudian judul penelitiannya yaitu peran orang tua dan juga guru dalam mengatasi kenakalan remaja di SMA 16 Jakarta. Oke, baik. Terima kasih Ria. Nah, selanjutnya kelompok 2. Oke, jadi kalau dari yang kelompok kami diskusikan itu gambarnya ini mengenai kemiskinan, gejala sosialnya. Nah, terus kelompok kami itu setelah berdiskusi akhirnya mengambil tema tentang sosial ekonomi dan untuk judul dari penelitian kami sendiri yaitu pengaruh kemiskinan terhadap tingkat pendidikan masyarakat di kolom jembatan. Oke, terima kasih Ria. Dari kelompok 1, boleh sendiri perwakilan kelompok. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1. Jadi dari gambar ini terdapat gejala sosial yaitu pernikahan dini. Adapun tema penelitian yang kelompok kami pilih itu bertemakan edukasi atau pendidikan. Adapun judul penelitiannya itu dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental dan sosial remaja. Oke, baik. Terima kasih. Dan kelompok. Nah, berarti sampai sini udah pada paham ya? Paham. Oke. Nah, selanjutnya setelah tadi kita membuat langkah-langkah nih, udah belajar tentang langkah-langkah penelitian sosial. Nah, selanjutnya kita bikin laporan penelitian. Nah, ini susunannya. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hingga manfaat penelitian. Untuk latar belakang sendiri itu merupakan hal-hal yang melatar belakangi atau hal-hal umum yang akhirnya merujuk kepada sesuatu yang sedang kalian teliti gitu. Nah, terus selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu merupakan hal-hal yang menjadi pertanyaan yang akan kalian jawab atau kalian berikan jawaban melalui penelitian yang kalian buat. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu kayak misalnya untuk mengetahui apa, kayak gitu. Nah, terus terakhir ada manfaat penelitian. Kalau manfaat penelitian itu kayak bisa buat peneliti itu apa, terus buat masyarakat itu apa, kayak gitu. Lalu selanjutnya ada isi, yaitu ada hasil penelitian dan pembahasan. Dan yang terakhir ada penutup yang berisikan kesimpulan dan juga saran. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah pada paham? Paham Ibu. Oke, kalau sudah pada paham, Ibu minta satu orang dong untuk membacakan kesimpulan dan manfaat pembelajaran kita hari ini. Saya Bu. Iya, boleh. Jadi hari ini kita telah mempelajari materi metode penelitian sosial yang di dalamnya membahas
jenis-jenis data dalam penelitian, metode pengambilan data, tahapan pengolahan data, hingga susunan laporan penelitian. Lalu ada pun manfaat dari pertemuan kita hari ini, yaitu kita tidak boleh langsung menilai sesuatu tanpa tahu kebenarannya atau alasan yang sesungguhnya. Sebab segala sesuatu yang terjadi pasti ada alasannya. Ibu. Oke, baik. Terima kasih Nur Fitri. Nah, jadi benar apa yang tadi disebutkan oleh Nur Fitri, bahwa dalam menilai segala sesuatu itu kita tidak boleh asal sekali lihat gitu. Kita harus tahu dulu nih benar-benar kebenarannya gitu. Karena segala sesuatu itu terjadi bukan tanpa alasan. Oke, mungkin sampai sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada para peserta didik yang telah aktif dalam pembelajaran. Semoga kalian tetap aktif pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.